Setiap harta yang datang dengan mudah selalu menyimpan bayaran yang tak terduga. Ada sebuah rumah tua, rumah warisan penuh misteri. Di dalamnya terdapat 7 pintu gaib. Setiap pintu menyimpan rahasia kelam. Setiap pintu menuntut tumbal, dan siapapun yang berani membukanya akan perlahan kehilangan akal, bahkan jiwanya. Inilah kisah Arga, seorang pewaris rumah terkutuk. Kekayaan yang ia dambakan akan membawanya pada teror yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu hujan turun deras dan petir menyambar tanpa ampun. Arga, seorang pria berusia 28 tahun, baru saja pulang dari kantor dengan wajah muram. Hidupnya selalu keras, gaji pas-pasan, hutang menumpuk, sementara orang-orang di sekelilingnya seperti berlomba menunjukkan kesuksesan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia menerima kabar mengejutkan. Pamannya yang tinggal di desa telah meninggal dan meninggalkan warisan berupa sebuah rumah tua. Rumah itu dikenal warga dengan nama Rumah 7 Pintu. Awalnya, Arga tidak percaya, bahkan merasa tidak butuh. Tapi saat ia mengetahui rumah itu berdiri di atas lahan yang cukup luas, ia mulai berpikir ulang. Kalau dijual, aku bisa lunasi semua hutang, bahkan mulai hidup baru, gumamnya. Beberapa hari kemudian, Arga tiba di desa dengan koper tua dan pikiran yang penuh rencana. Saat ia menapaki jalan setapak menuju rumah itu, bulu kuduknya meremang. Bangunan itu berdiri kokoh meski usianya sudah puluhan tahun. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya ditutupi debu tebal, dan halaman dipenuhi rumput liar. Yang paling aneh, di bagian dalam rumah itu ada 7 pintu berjajar di lorong panjang. Semuanya tertutup rapat. Pintu-pintu itu memiliki bentuk dan ukiran yang berbeda-beda, seolah setiap pintu menyimpan sesuatu yang unik. Seorang tetua desa, Pak Suro, mendekati Arga dengan wajah serius. Anak muda, rumah itu bukan rumah biasa. Tamamu kaya raya bukan karena kerja keras, tapi karena perjanjian dengan sesuatu yang tak kasat mata. Kau harus hati-hati, katanya lirih. Arga hanya tersenyum sinis. Itu cuma mitos, Pak. Kalau memang benar ada setan di sini, kenapa pamanku bisa hidup puluhan tahun dengan enak? Pak Suro menatapnya tajam. Karena pamanmu patuh pada pantangan. Jangan pernah membuka pintu ketujuh. Ingat baik-baik, Arga, jangan sampai rasa penasaran menghancurkanmu. Arga mengangguk sekadarnya. Meski dalam hatinya ia menertawakan ucapan itu, suasana mencekam di malam pertama Arga di rumah itu terasa berat. Angin menderu dari celah-celah jendela. Suara seperti bisikan terdengar samar dari balik pintu-pintu di lorong. Saat ia berjalan ke dapur, tiba-tiba pintu nomor 3 bergetar seperti diketuk dari dalam. Tok tok tok. Arga tertegun. Siapa di sana? Serunya. Meski ia tahu tidak ada orang lain di rumah itu, tidak ada jawaban, hanya ketukan yang semakin keras. Dengan jantung berdegup, Arga mendekat. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Namun sebelum ia sempat membuka, terdengar suara keras, seperti erangan panjang dari seluruh lorong, membuatnya mundur ketakutan. Ia berlari ke kamarnya dan menutup pintu rapat-rapat. Di dalam kamar, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membekul. Di cermin tua, bayangannya tersenyum sendiri padahal wajahnya kaku ketakutan. Keesokan paginya, Arga didatangi beberapa warga yang melarangnya tinggal terlalu lama di rumah itu. Kalau kau pintar, jual saja rumah ini, jangan coba-coba tinggal. Rumah itu sudah menelan banyak korban, kata seorang ibu dengan nada cemas. Namun Arga justru menolak. Aku tidak percaya dengan cerita kalian. Kalau memang rumah ini berbahaya, kenapa kalian tidak menghancurkannya sejak dulu? Pak Suro menjawab pelan. Kami tidak bisa. Rumah itu selalu memperbarui dirinya. Setiap kali ada yang mencoba merobohkan, mereka mati sebelum berhasil. Arga mulai kesal. Aku bukan pengecut. Aku akan buktikan kalau semua ini hanya omong kosong. Malam berikutnya, suara-suara aneh kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, seperti bisikan yang memanggil namanya. Arga, Arga. Pintu nomor 1 berderit pelan, seolah ada yang mendorong dari dalam. Meski takut, rasa penasarannya lebih besar. Ia mendekat, menempelkan telinga pada pintu itu. Dari balik pintu terdengar suara tangisan perempuan. Arga menelan ludah. Apa? Mungkin ada orang terjebak di dalam? Pikirnya. Tangannya bergetar saat menyentuh gagang pintu. Baru saja ia ingin memutarnya, tiba-tiba angin kencang bertiup dari arah lorong, membuat semua lilin padam. Sekaligus, dalam gelap, ia mendengar suara lirih tepat di belakang telinganya. Kalau kau buka satu pintu,
yang lain akan ikut terbuka. Arga sontak berbalik, tapi tidak ada siapa-siapa. Arga tidak bisa tidur. Ia mulai sadar bahwa ada sesuatu yang memang bersemayam di rumah ini, namun alih-alih pergi, ia justru semakin penasaran di dalam hatinya. Muncul bisikan yang tidak bisa ia abaikan. Buka pintunya satu persatu, dan kau akan tahu rahasia kekayaan pamanmu. Arga menatap lorong gelap itu dari balik pintu kamarnya. Ketujuh pintu berdiri tegak, seakan menunggu saatnya untuk dibuka dan ia tahu, cepat atau lambat, ia tidak akan bisa menahan rasa penasarannya. Malam ketiga Arga di rumah warisan itu terasa jauh lebih dingin dari sebelumnya. Angin yang masuk lewat celah jendela seperti membawa bisikan-bisikan halus yang menyebut namanya berulang-ulang. Di lorong panjang itu, pintu pertama kembali berderik. Pelan, tangisan perempuan terdengar samar, seolah seseorang sedang meratap dengan penuh kesedihan. Arga duduk di kursi kayu tua, mencoba menenangkan diri. Pasti cuma suara angin, gumamnya, meski jantungnya berdegup kencang. Tapi semakin lama ia menunggu, suara tangisan itu makin nyata bahkan bercampur dengan suara langkah kaki kecil yang mendekat dari balik pintu. Tak tahan lagi, Arga mengambil lampu minyak dan berjalan ke lorong. Cahaya redup menyorot dinding, berlumut dan ukiran aneh di pintu kayu itu. Saat ia menempelkan telinga ke daun pintu, jelas sekali terdengar suara lirih, "Tolong aku, keluarkan aku." Arga terperanjat, ia yakin ada orang di dalam sana. Dengan tangan bergetar, ia memutar gagang pintu perlahan, krenek. Pintu itu terbuka sedikit, mengeluarkan suara berderit panjang, angin dingin langsung menerpa wajahnya. Lampu minyak hampir padam tertiup, membuat bayangan di dinding bergoyang aneh. Di dalam ruangan gelap, ia melihat sosok perempuan duduk membelakangi pintu. Rambut panjangnya terurai, bajunya kompang-camping, dan pundaknya berguncang seperti orang menangis. "Siapa kau? Bagaimana bisa terjebak di sini?" tanya Arga dengan suara bergetar. Perempuan itu tidak menjawab, hanya terus menangis. Arga melangkah masuk, mendekat perlahan. Bau busuk menusuk hidungnya, seperti bau daging busuk bercampur tanah basah. Saat ia menyentuh bau perempuan itu, kepala perempuan itu berputar berlawanan arah tanpa menggerakkan tubuhnya. Wajahnya pucat, mata hitam kosong, dan mulutnya menganga lebar sampai telinga, mengeluarkan suara jeritan memekakkan telinga. Arahnya. Arga terjatuh ke belakang, lampu minyaknya hampir pecah. Ia merangkak keluar dari ruangan itu dengan panik, tapi sebelum sempat menutup pintu, tangan pucat dengan kuku panjang keluar dari dalam, mencoba meraih kakinya. Dengan sisa tenaga, Arga menendang pintu itu keras-keras. Berat, pintu tertutup kembali, dan lorong menjadi hening. Namun hening itu hanya sebentar. Dari balik pintu, terdengar suara bisikan mengerikan. Arga kembali ke kamarnya dengan tubuh gemetar. Ia yakin apa yang dilihatnya bukan mimpi. Namun, saat ia menatap cermin di kamarnya, bayangannya tampak berbeda. Wajahnya di cermin tersenyum licik, padahal ia sendiri ketakutan. Tidak, ini tidak nyata. Ini cuma permainan pikiran, katanya meyakinkan diri. Tiba-tiba, bayangan di cermin berbisik lirih. Buka pintu-pintu itu, Arga. Semakin banyak yang kau buka, semakin besar kekayaan yang kau dapat. Arga menutup cermin itu dengan kain, lalu menutup telinga. Tapi suara itu terus bergaung di kepalanya sampai ia tertidur dengan gelisah. Paginya, Arga mendatangi pasar desa untuk membeli makanan. Orang-orang menatapnya dengan tatapan aneh. Bisik-bisik terdengar di belakang punggungnya. Dia masih tinggal di rumah itu. Orang bodoh, kalau pintu sudah terbuka, nasibnya akan sama dengan pamannya. Biarkan saja, dia tidak akan bertahan lama. Arga mulai kesal. Ia merasa semua orang di desa itu menyembunyikan sesuatu darinya. Ia lalu menemui Pak Suropa. Katakan sebenarnya, apa isi pintu-pintu itu? Siapa perempuan yang aku lihat semalam? Pak Suro menatapnya lama, lalu berkata dengan suara berat, itulah akibat melanggar batas. Pintu pertama menyimpan arwah pertama yang menjadi tumbal perjanjian. Pamanmu dulu pernah membuka pintu itu, tapi segera menutupnya. Ia tahu, semakin banyak pintu terbuka, semakin besar kekuatan dan kekayaan. Tapi juga semakin cepat ajal menjemput. Arga terdiam, kata-kata itu justru membuat pikirannya semakin kacau. Di satu sisi ia takut, tapi di sisi lain, rasa penasaran dan keinginan untuk tahu rahasia di balik semua pintu itu semakin besar. Arga kembali mendengar suara tangisan dari pintu pertama.
Kali ini, tangisan itu bercampur dengan suara lain, suara tawa kecil anak-anak, seperti bermain. Di dalam ruangan, ia menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu semakin keras. Sampai akhirnya, pintu kamarnya tiba-tiba diketuk keras, tok tok tok. Arga, ayo bermain bersamaku. Suara perempuan itu terdengar dari luar. Arga ketakutan setengah mati, ia menahan napas, tidak bergerak sedikit pun, tapi tiba-tiba, pintu kamarnya terbuka perlahan meski sudah dikunci. Di ambang pintu, berdiri sosok perempuan tadi. Rambut panjang menutupi wajahnya, dan dari belakang tubuhnya, tampak banyak tangan kecil anak-anak yang mencengkram bajunya. Arga menjerit sekuat tenaga. Sementara lampu kamarnya padam seketika. Keesokan paginya, Arga ditemukan oleh warga desa tergeletak di depan rumah dengan tubuh pucat dan mata sayu, seolah tidak tidur semalaman, namun ia masih hidup, meski ketakutan. Dalam hatinya ada suara lain yang menguasai pikirannya. Kalau satu pintu saja bisa membawaku melihat hal mengerikan itu. Bayangkan apa yang ada di balik pintu-pintu berikutnya. Mungkin di sana kunci kekayaan sesungguhnya. Arga sadar, ia sudah terjebak. Pintu pertama sudah terbuka, dan ia tidak bisa mundur lagi. Sejak malam pintu pertama terbuka, hidup Arga tidak lagi tenang. Setiap malam ia dihantui tangisan dan bisikan dari lorong rumah itu. Warga desa mulai menjauh darinya, bahkan beberapa kali ada anak kecil yang melempari rumahnya dengan batu sambil berteriak, "Pergi dari sini, kau akan membawa bencana." Namun, alih-alih pergi, Arga justru semakin keras kepala. Ia percaya ada sesuatu yang pamannya sembunyikan, sesuatu yang membuatnya kaya raya selama hidup, dan kunci dari semua itu ada di balik 7 pintu. Malam itu, Arga duduk di kursi kayu dengan lampu minyak di tangannya. Pandangannya tak lepas dari lorong panjang dengan 7 pintu tertutup rapat. Pintu pertama sudah ia kunci kembali, tapi suara tangisan dari dalam tetap terdengar samar. Kini, matanya tertuju pada pintu kedua. Jam menunjukkan pukul 12 malam. Angin bertiup kencang, membuat suara siulan panjang dari celah-celah rumah. Tiba-tiba, pintu kedua bergetar keras, seolah ada sesuatu yang menggedor dari dalam. Duk diduk diduk. Arga berdiri dengan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dari balik pintu, terdengar suara laki-laki mengerang kesakitan. Arga, lepaskan aku, tolong, panas. Panas sekali. Arga menelan ludah. Siapa kau? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Hanya suara teriakan lagi, kali ini bercampur tawa menyeramkan. Lampu minyak di tangan Arga berkelip, hampir padam. Dinding lorong bergetar pelan, dan tiba-tiba dari celah bawah pintu kedua keluar cairan hitam pekat, seperti darah, merembes ke arah kakinya. Arga terkejut dan mundur beberapa langkah, tapi entah mengapa, rasa penasarannya mengalahkan ketakutan. Ia mendekat lagi, tangannya meraih gagang pintu itu, membuka pintu kedua dengan napas terengah. Ia memutar gagang pintu kredek. Pintu terbuka perlahan. Angin panas menyeruak keluar, bercampur bau daging terbakar yang menyengat. Di dalam ruangan gelap itu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sosok laki-laki duduk di kursi besi. Tubuhnya dipenuhi luka bakar, kulitnya terkelupas. Asap tipis keluar dari tubuhnya. Mata sosok itu merah menyala, menatap tajam ke arah Arga. "Kenapa kau membangunkanku?" Suaranya berat dan parau, seperti keluar dari kerongkongan yang terbakar. Arga ingin mundur, tapi kakinya seperti tertancap di lantai. "Aku hanya ingin tahu apa yang ada di balik pintu ini," jawab Arga terbatas. Sosok itu tiba-tiba tertawa keras. Sama seperti pamanmu, selalu tamak." Dia membukakan pintu ini juga, dan lihatlah bagaimana akhirnya aku terjebak di sini. Arga bergidik. "Siapa kau sebenarnya?" "Aku adalah orang pertama yang menandatangani perjanjian. Di rumah ini, kekayaanku hilang, tubuhku hangus, dan arwahku terpenjara di balik pintu ini. Dan sekarang, giliranmu menyusulku." Tiba-tiba, api menyala dari lantai ruangan itu. Sosok laki-laki terbakar, tapi tidak hancur, malah semakin mendekat dengan tubuh yang dilalap api. Arga panik. Ia menutup pintu dengan paksa, tapi tangan terbakar itu berhasil keluar dan mencengkeram lengannya. Kulit Arga langsung melepun, bau gosong tercium. "Arga!" teriak Arga. Dengan sisa tenaga, ia meraih lampu minyak dan melemparkannya ke tangan sosok itu. Api menyambar, membuat makhluk itu meraung kesakitan. Kesempatan itu dipakai Arga untuk menendang pintu keras-keras. Brak!
Pintu tertutup, dan suara teriakan terhenti, hanya terdengar bisikan halus dari balik pintu, "Kau tidak bisa lari, Arga. Pintu-pintu berikutnya akan terbuka." Satu persatu. Arga tidak bisa tidur. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah laki-laki terbakar. Itu tertawa di balik kegelapan, di dalam mimpinya. Ia berdiri di lorong rumah, dengan 7 pintu terbuka lebar. Dari masing-masing pintu keluar sosok-sosok menyeramkan. Mengulurkan tangan ke arahnya, "Bergabunglah dengan kami, Arga. Kekayaan menantimu." Ia terbangun dengan napas terengah dan tubuh basah oleh keringat, namun lebih menyeramkan lagi. Saat ia menoleh ke arah lorong, ia melihat pintu kedua kini terbuka sedikit padahal tadi ia yakin sudah menutupnya rapat-rapat. Keesokan harinya, Arga mendatangi rumah Pak Suro dengan tangan yang dibalut kain. Wajahnya pucat dan matanya marah, karena kurang tidur. "Pak Suro, aku membuka pintu kedua, aku melihat laki-laki terbakar di dalam. Dia menyerangku. Siapa sebenarnya mereka?" Pak Suro terdiam lama, lalu menarik napas berat. "Mereka adalah orang-orang yang terjebak dalam perjanjian gaib itu. Setiap pintu adalah kurungan bagi jiwa yang menjadi tumbal. Pamanmu dulu hanya membuka 2 pintu, lalu berhenti karena tahu ajalnya semakin dekat. Tapi kau sudah membuka 2 pintu dalam waktu singkat." Arga menunduk, kebingungan antara takut dan penasaran. "Kalau begitu, apa yang terjadi jika semua pintu terbuka?" Tanyanya dengan suara pelan. Wajah Pak Suro berubah pucat. "Kalau itu terjadi, Arga, bukan hanya kau yang binasa, satu desa ini akan ikut lenyap." Arga kembali ke rumah dengan pikiran kalut, namun semakin ia mencoba menghindar, semakin kuat suara bisikan di kepalanya. Di lorong rumah itu, pintu pertama dan kedua berdiri sejajar. Dari baliknya terdengar suara tawa, tangisan, dan teriakan bercampur jadi satu, dan di ujung lorong, pintu ketiga bergetar pelan, seolah menunggu giliran untuk dibuka. Arga menutup wajahnya dengan tangan. "Aku tidak bisa, tapi aku harus tahu." Malam semakin larut, angin bertiup kencang, membuat pepohonan di halaman bergoyang liar. Arga duduk di tepi ranjang, matanya tidak bisa lepas dari lorong panjang itu. Pintu pertama dan kedua kini sudah terbangun, dan dari baliknya terus terdengar suara-suara aneh, tangisan, tawa, bahkan jeritan kesakitan. Namun yang paling membuat bulu kuduk Arga berdiri adalah pintu ketiga. Malam itu, pintu itu bergetar pelan, seperti ada yang menggedor-gedor dengan jari panjang dari dalam. "Tok, tok, tok, Arga." Suara lirih memanggil namanya, jelas, seakan seseorang berdiri tepat di balik pintu itu. Arga memegang kepala, pikirannya kacau. Ia ingat ucapan Pak Suro, semakin banyak pintu yang terbuka, semakin cepat ajal menjemput. Tapi bisikan lain di kepalanya yang entap, datang dari mana mendorongnya untuk terus maju. "Kekayaan pamanmu ada di balik pintu-pintu itu. Kalau kau berhenti, semua yang kau alami jadi sia-sia." Arga menggertakkan gigi. "Aku harus tahu. Aku tidak akan hidup miskin lagi." Tepat pukul 1 dini hari, pintu ketiga berderit perlahan. Tanpa disentuh, engselnya berdecit panjang, membuat suara yang menusuk telinga. Arga membawa lampu minyak, langkahnya gemetar saat mendekat. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, keluar bau ajir, seperti bangkai yang sudah lama membusuk. Dengan tangan bergetar, ia mendorong pintu itu lebar, krengek. Apa yang dilihatnya membuat darahnya membeku. Ruangan di balik pintu ketiga jauh lebih besar dari 2 pintu sebelumnya. Dindingnya penuh coretan simbol aneh berwarna merah tua, seperti darah yang mengering. Di tengah ruangan, ada sebuah meja panjang kayu tua, dan di atas meja itu berbaring tubuh-tubuh manusia yang sudah membusuk. Sebagian tanpa kepala, sebagian tanpa tangan. Mereka tersusun rapi seperti koleksi mengerikan. Arga menutup mulutnya, hampir muntah. Tapi sebelum ia berbalik, salah satu tubuh tiba-tiba bergerak. Mata busuk itu terbuka, memandang lurus ke arah Arga. Calon tumbal berikutnya. Arga berusaha kabur, tapi pintu di belakangnya menutup keras dengan sendirinya berak. Ia terjebak di dalam ruangan itu. Tubuh-tubuh busuk di meja mulai bergerak satu persatu. Ada yang bangkit sambil tersenyum tanpa bibir. Ada yang menyeret tubuhnya dengan usus terburai. Mereka semua mengarah ke Arga dengan tangan-tangan dingin. "Tidak. Menjauhlah." Arga menjerit, mundur hingga punggungnya menempel ke dinding. Salah satu mayat meraih kakinya, dingin dan licin. Arga menendang keras, tapi tubuh itu tidak hancur, malah semakin banyak yang merangkak turun.
Mendekatinya perlahan, cahaya lampu minyak berkelip, hampir padam. Dalam cahaya redup itu, Arga melihat ada sebuah buku tua di sudut ruangan. Terikat rantai berkarat, buku itu berkilau samar, seolah memanggilnya dengan nekat. Arga berlari melewati tubuh-tubuh busuk yang berusaha meraihnya. Beberapa sempat menyentuh lengannya, meninggalkan bekas luka membiru, seperti terbakar dingin. Ia meraih buku itu, menariknya kuat-kuat, hingga rantai berkarat patah. Begitu buku terbuka, halaman-halamannya bergerak sendiri, terbuka pada sebuah tulisan besar, perjanjian kekayaan tumbal tubut, dan jiwa Arga membaca cepat, tangannya gemetar. Tertulis di sana bahwa setiap pintu mewakili tumbal yang telah diberikan pamannya. Setiap tumbal yang dikorbankan akan menambah harta dan umur panjang bagi sang pemilik rumah. Namun, setiap orang yang membuka pintu-pintu itu akan otomatis mewarisi perjanjiannya. Arga tertegun, jadi aku sudah jadi bagian dari perjanjian ini. Dari belakang, suara mayat-mayat itu semakin dekat. Kau tidak bisa lari. Kau harus menggantikan kami. Arga panik. Ia meraih lilin dari meja dan melemparkannya ke arah tubuh busuk. Api menyambar kain yang menempel di salah satu mayat, membuat ruangan penuh bau daging terbakar. Mereka meraung keras, tapi justru semakin puas. Dengan buku tua di tangan, Arga menendang pintu sekuat tenaga. Kali ini pintu terbuka, dan ia berhasil keluar dari ruangan. Lorong rumah itu bergetar, lampu minyak padam seketika, dan dari pintu ketiga terdengar jeritan panjang yang menggema. Kau sudah membuka jalannya, Arga. Pintu berikutnya menunggu. Arga kembali ke kamarnya dengan napas terengah. Tangannya penuh luka, tubuhnya lemas, tapi matanya justru menatap buku tua itu dengan campuran takut dan tergoda. Kalau benar setiap pintu menyimpan rahasia tumbal, berarti di akhir ada harta yang lebih besar. Pamanku pasti tahu ini, gumamnya. Namun di sisi lain, hatinya diliputi ketakutan. Ia sadar, setiap kali pintu terbuka, sesuatu di dalam dirinya semakin rusak. Bayangan di cermin di kamarnya muncul lagi. Kali ini bayangan itu bukan hanya tersenyum, tapi juga berbicara. Jangan berhenti, Arga, buka semua pintu. Kau akan jadi orang terkaya, lebih dari pamanmu. Arga menutup wajahnya dengan tangan. Bisikan itu semakin kuat dan di lorong pintu keempat mulai bergetar pelan, seolah ikut mendengar panggilan. Arga tahu satu hal pasti, ia sudah tidak bisa mundur. 3 pintu sudah terbuka, dan rahasia pamannya mulai terkuak. Namun, setiap pintu yang terbuka semakin mendekatkannya pada kematian. Di luar rumah, angin malam membawa bau anyir. Warga desa yang melihat dari kejauhan berbisik ketakutan. 3 pintu sudah terbuka. Sebentar lagi bencana akan turun. Di dalam rumah itu, Arga duduk sambil memeluk buku tua, matanya merah, tubuhnya gemetar, menatap lorong gelap di mana pintu keempat menunggu giliran. Malam itu langit gelap gulita tanpa bulan, angin berdesir membawa bau amis, seakan ada sesuatu yang membusuk di udara. Arga duduk di ruang tengah, memeluk buku tua yang ia ambil dari balik pintu ketiga. Matanya sayu, tubuhnya lelah, tapi pikirannya dipenuhi bisikan-bisikan. Dari lorong pintu pertama masih berderit pelan dengan tangisan perempuan. Pintu kedua mengeluarkan suara teriakan terbakar. Pintu ketiga kadang bergetar, diiringi suara tulang-tulang berderak, dan kini pintu keempat ikut bergetar, lebih keras daripada 3 pintu sebelumnya. Arga menutup telinga, berusaha tidak mendengar, tapi suara itu terus menyusup masuk ke kepalanya. Arga, kau sudah sejauh ini, jangan berhenti. Buka pintu keempat. Di sana rahasia sebenarnya. Arga menatap cermin di dinding. Bayangannya kini benar-benar berbeda. Mata merah, senyum lebar yang tidak sama dengan wajahnya. Bayangan itu berbisik lirik, kekayaan pamanmu datang dari pintu keempat. Bukalah, dan kau akan memilikinya juga. Tepat pukul 2 dini hari, tanpa disentuh, pintu keempat berderit terbuka perlahan. Dari celahnya keluar bau busuk bercampur amis darah yang sangat kuat, membuat Arga hampir muntah. Lorong rumah itu bergetar, dinding berlumut bergetar seolah bernapas. Lilin-lilin padam, hanya mengisahkan cahaya reman dari bulan yang samar masuk lewat jendela. Arga berdiri dengan tubuh gemetar, lampu minyak di tangannya. Apa yang kau sembunyikan di balik pintu ini, Paman? Gumamnya dengan langkah pelan. Ia masuk ke dalam isi ruangan. Pintu keempat ruangan ini berbeda,
Tidak seperti penjara atau meja penuh mayat, ruangan itu tampak seperti kamar ritual. Di lantai terlukis lingkaran besar dengan simbol-simbol aneh. Darah kering menempel di setiap garisnya. Di tengah lingkaran, ada sebuah peti kayu hitam, terkunci dengan rantai. Dari celah-celah peti keluar cairan merah segar, seperti darah yang masih baru. Arga merasakan hawa dingin menusuk tulang. Dari balik peti, terdengar suara napas berat. Tiba-tiba, buku tua di tangannya terbuka sendiri, halamannya bergetar, lalu terbaca jelas tulisan, pintu keempat, tumbal darah. Di sini tersimpan roh penjaga perjanjian. Barang siapa membebaskannya, ia akan menerima kekayaan berlimpah. Tapi setiap tetes darah yang mengalir akan menagih nyawa. Arga tertegun, roh penjaga. Tanpa peringatan, rantai peti itu patah satu persatu, pelan-pelan. Peti bergetar, lalu terbuka dengan suara berderit panjang. Dari dalamnya merayap keluar sosok tinggi kurus, tubuhnya hitam pekat seperti arang, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh taring tajam. Tangannya panjang dengan kuku runcing berlumuran darah. Sosok itu menatap Arga dan tersenyum lebar. Akhirnya bebas. Arga mundur dengan ketakutan. Siapa kau? Makhluk itu berjalan perlahan, suaranya seperti bergema. Aku adalah penjaga perjanjian ini. Pamanmu memanggilku dulu, memberiku darah sebagai tumbal, darah keluarganya sendiri. Darahmu juga ada dalam perjanjian ini. Arga membeku, apa maksudmu? Makhluk itu tertawa keras, suaranya seperti gemuruh. Pamanmu mengorbankan adiknya ayahmu sendiri. Itu sebabnya ia kaya, dan itu sebabnya kau terikat untuk melanjutkan perjanjian ini. Tiba-tiba, makhluk itu melompat cepat, mencakar dada Arga, darah muncrat. Bajunya robek, Arga menjerit, terhuyung mundur. Ia berusaha kabur, tapi pintu ruangan menutup keras, berat. Makhluk itu mendekat, lidahnya panjang menjulur, meneteskan cairan hitam yang berasap saat menyentuh lantai. Kau akan jadi tumbal berikutnya. Darahmu akan memperkuatku, Arga. Dengan panik membuka buku tua, mencari sesuatu. Di salah satu halaman, ia membaca mantra larangan. Dengan terburu-buru ia membacanya, aku menolak. Darahku menjadi milikmu. Aku menolak perjanjian ini. Makhluk itu meraung keras. Cahaya merah keluar dari simbol di lantai, melukai tubuh hitamnya. Namun ia masih mendekat. Semakin buas dengan putus asa, Arga mengambil pecahan kaca dari lantai dan menusuk simbol di tanah. Lingkaran ritual itu rusak sebagian. Sekejap, makhluk itu menjerit panjang lalu tersedot kembali ke peti. Duar. Peti tertutup keras, dan rantai kembali mengikatnya sendiri. Arga jatuh tersungkur, tubuhnya penuh luka, napasnya tersengat. Saat Arga merangkak keluar dari ruangan, ia mendengar suara dari balik peti, kau tidak bisa lari. Arga, kau sudah membuka pintu keempat, kekayaan memang akan menghampirimu. Tapi bayarnya nyawa orang-orang di sekitarmu. Lorong rumah bergetar keras. Dari pintu pertama sampai keempat terdengar suara tawa, tangisan, dan jeritan bersahutan. Membuat kepala Arga hampir pecah. Saat ia tiba di kamar, ia melihat sesuatu yang membuatnya semakin putus asa. Di atas meja sudah ada tumpukan uang kuno dan emas, entah dari mana asalnya. Arga terdiam, kekayaan itu nyata, ada di depan mata. Tapi ia tahu uang itu bukan hadiah, melainkan umpan untuk menyeretnya lebih dalam ke perjanjian. Di luar rumah, suara gonggongan anjing dan teriakan warga desa terdengar. Beberapa warga melihat rumah itu mengeluarkan cahaya merah samar dari dalam. Pintu keempat terbuka. Tamatlah kita, bisik Pak Suro dengan wajah pucat. Arga terduduk di lantai, menatap emas dan uang yang berkilau di hadapannya. Tangannya gemetar, matanya merah, kepalanya penuh bisikan, ambil miliki. Kau sudah berhak atasnya. Namun di lorong pintu kelima mulai bergetar pelan, lebih keras dari sebelumnya. Suara dari balik pintu itu tidak lagi samar, melainkan jelas. Arga, giliran kami. Arga menutup telinga, tapi kali ini ia tahu, ia tidak akan bisa menahan lebih lama. Arga duduk di lantai kamarnya, tubuhnya penuh luka gores dan lebam. Darah mengering di bajunya, di depan matanya, tumpukan emas dan uang kuno berserakan. Sinar kekuningan dari emas itu seolah menari-nari, memanggilnya untuk menyentuh, tapi Arga hanya menatap kosong. Setiap kilauan emas itu, ia melihat bayangan wajah-wajah mengerikan dari pintu yang sudah terbuka. Tangisan perempuan, tawa pria terbakar,
tubuh busuk dari meja korban, hingga mata merah makhluk hitam dari pintu keempat, semua seakan menertawakan dirinya, dan kini, dari ujung lorong, pintu kelima bergetar keras, bukan sekadar bergetar pintu. Itu seolah ingin meledak keluar dari engselnya. Duk-duk-duk. Arga. Suara itu berat, paro, seperti berasal dari tenggorokan penuh darah. Arga menutup telinga, berteriak, "Cukup. Aku tidak mau lagi." Tapi bisikan di kepalanya semakin kuat. "Kau sudah sejauh ini. Tinggal sedikit lagi kekayaan dan kekuasaan di ujung pintu ketujuh." Jam menunjuk pukul 3. Angin kencang menerpa rumah itu, jendela berderak, dinding retak, lilin-lilin padam. Lorong rumah gelap gulita, hanya pintu kelima yang bersinar merah samar, tanpa Arga sentuh. Pintu itu terbuka lebar dengan hantaman keras, brakak. Udara dingin menusuk tulang keluar dari dalam, bercampur bau anyir bisi berkarat. Arga menyalakan lampu minyak, melangkah pelan ke dalam ruangan. Ruangan ini berbeda dari sebelumnya. Lantainya penuh bercak darah segar yang tidak kering-kering. Di langit-langit ruangan, puluhan rahang manusia tergantung, masih meneteskan darah. Ada yang kecil, ada yang besar, bahkan ada rahang bayi. Arga menahan mual. Astaga, apa ini? Tiba-tiba, semua rahang itu bergerak sendiri, gigi-giginya beradu, menimbulkan suara kletak-kletak. Kletak yang bergema di ruangan. Dari tengah ruangan, muncullah sosok tinggi besar. Tubuhnya dipenuhi luka jahitan. Wajahnya tidak memiliki bibir, hanya rahang besar dengan gigi tajam yang terus terbuka dan menutup. Air liurnya menetes deras ke lantai, membuat lubang asap kecil di mana ia berdiri. "Aku penjaga pintu kelima. Rahang para korbanlah kekuatanku. Kau mau kekayaan? Serahkan gigimu, Arga." Makhluk itu melompat cepat ke arah Arga. Mulutnya menganga lebar. Arga berteriak, jatuh tersungkur, lampu minyak terlepas dan hampir padam. Ia berusaha bangkit, tapi makhluk itu lebih cepat. Tangannya mencengkeram wajah Arga. Kuku-kuku panjang menusuk kulit kepalanya. Bau busuk dari mulut makhluk itu membuat Arga hampir pingsan. Makhluk itu membuka rahangnya lebar-lebar, mencoba menggigit kepala Arga. Suara gigi beradu terdengar mengerikan. Dengan panik, Arga meraih buku tua yang masih ia bawa. Halaman buku itu bergetar, lalu terbuka sendiri menampilkan mantra. Rahang akan terkunci dengan api suci. Arga berteriak lantang membacanya. Tiba-tiba lampu minyak yang hampir padam menyala besar. Apinya menjilat tubuh makhluk itu. Makhluk itu meraung keras. Rahang-rahang di langit-langit ikut bergetar dan jatuh berhamburan ke lantai, bergigi tajam, mencoba menggigit kaki Arga. Arga menandan, berlari keluar ruangan dengan darah bercucuran dari wajahnya. Begitu ia menutup pintu kelima, suara tawa menggema di seluruh rumah. Kali ini bukan dari dalam satu pintu saja, melainkan dari semua pintu yang sudah terbuka. Tangisan, jeritan, tawa raungan bercampur jadi satu. Suaranya begitu keras sampai telinga Arga berdarah. Di dalam kamar emas dan uang yang semula berkilau, kini berubah mengerikan. Tumpukan gigi manusia bercampur darah segar. Arga mundur, menjerit, "Tidak, ini bukan yang aku mau." Bayangan di cermin muncul lagi, tapi kini wajahnya sudah bukan dirinya lagi, melainkan perpaduan menyeramkan dari semua makhluk di balik 5 pintu. "Kau sudah milik kami, Arga. 2 pintu lagi, lalu kau akan sempurna." Luar rumah, warga desa melihat cahaya merah membara memancar dari jendela. Anjing-anjing menggonggong keras, ayam berkokok meski masih malam. Pak Suro berkumpul dengan warga di balai desa. Wajahnya pucat pasi. Pintu kelima sudah terbuka, kalau 6 dan 7 ikut terbuka. Bukan hanya rumah itu, desa ini bisa hilang dari peta. Jadi apa yang bisa kita lakukan, Pak Suro? Tanya salah satu warga dengan panik. Pak Suro menatap ke arah rumah tua itu dengan mata penuh duka. Tidak ada yang bisa menghentikannya, kecuali Arga sendiri, tapi aku rasa dia sudah terlalu jauh terseret. Malam itu, Arga duduk di lorong gelap. Tubuhnya berlumuran darah, matanya kosong. Suara bisikan terus berdengung di telinganya, semakin keras di ujung lorong. Pintu ke-6 kini bergetar lebih dahsyat, seakan siap pecah kapan saja. Arga menutup wajahnya dengan tangan, tubuhnya bergetar hebat. "Dia Tuhan, apa yang sudah kulakukan?" Namun, di dalam hatinya, suara lain lebih kuat. "Buka, Arga. Tinggal 2 lagi. Tinggal 2. Malam itu, udara terasa semakin berat. Angin berhenti bertiup, seolah dunia menahan napas. Arga terduduk di lorong,
tubuhnya penuh luka. Darah sudah kering di wajah dan bajunya, matanya kosong, seakan sudah kehilangan arah di hadapannya. Pintu keenam bergetar keras, suaranya berbeda dari pintu lain, tidak hanya deritan kayu, melainkan seperti jeritan manusia yang disiksa. Arga, waktumu sudah tiba. Kau tidak bisa lari. Pintu keenam harus dibuka. Arga menutup telinga, tapi kali ini sia-sia. Bisikan itu tidak hanya terdengar di kepalanya, melainkan juga dari dalam dadanya sendiri, seakan suara itu menyatu dengan jantungnya. Jam menunjukkan pukul 3.30 menit, tiba-tiba, rumah berguncang hebat. Retakan merambat di dinding, debu berjatuhan. Dari langit-langit, pintu keenam tidak hanya bergetar, ia membelah lorong rumah, membuka dirinya seperti mulut raksasa. Cahaya hijau pekat keluar dari celah, membuat lorong itu terlihat seperti jalan menuju neraka. Arga melangkah maju dengan tubuh gemetar, apalagi yang ada di balik pintu ini. Begitu Arga masuk, ia merasa seolah terlempar ke dimensi lain. Ruangan itu tidak berbentuk kamar biasa, dindingnya adalah bayangan bergerak yang menampilkan potongan kejadian. Orang-orang menangis, tubuh terbakar, mayat yang dipotong-potong. Hingga wajah pamannya sendiri yang sedang berlutut melakukan ritual. Di tengah ruangan, ada kursi kayu tua, diikat dengan rantai berlumuran darah. Dan di kursi itu, duduk seorang pria berjas hitam, wajahnya tidak jelas, hanya bayangan, namun senyumnya lebal, giginya putih bersinar. Pria itu menoleh ke arah Arga. Akhirnya, pewaris datang juga. Arga mundur. Siapa kau? Pria itu tertawa lirih. Aku adalah roh dari semua perjanjian, pamanmu hanya peminjam. Tapi kau, Arga, adalah penerus. Bayangan di dinding bergetar, menampilkan ayah Arga yang ditarik ke dalam lingkaran darah, menjerit sebelum kepalanya menghilang. Arga berteriak histeris, tidak. Tiba-tiba, bayangan dari dinding bergerak hidup, sosok-sosok hitam merayap keluar, dengan wajah tanpa mata, hanya mulut besar yang terus berteriak. Mereka mendekat, mencoba meraih tubuh Arga. Arga berlari, tapi kakinya seakan menempel di lantai, berat seperti lumpur. Bayangan-bayangan itu menempel di tubuhnya, membisiki telinga, serahkan dirimu. Kau tak punya pilihan. Arga meronta, mengambil buku tua dan membukanya. Halaman buku itu menampilkan tulisan dengan darah. Untuk melawan bayangan, kau harus menjadi bayangan. Arga gemetar membaca itu. Apa maksudnya? Aku harus jadi seperti mereka. Bayangan pria berjas tertawa keras. Benar sekali. Hanya dengan menyerahkan dirimu sepenuhnya, kau bisa memiliki kekuatan untuk bertahan. Bayangan-bayangan itu kini menutup seluruh ruangan. Mereka menarik tangan, kaki, dan leher Arga. Suara mereka bergema, membuat telinga Arga hampir pecah. Dengan terpaksa, Arga merobek tangannya sendiri dengan pecahan kaca, meneteskan darah ke lantai. Seketika, lantai ruangan menyerap darah itu, dan cahaya hijau semakin terang. Tubuh Arga tiba-tiba tersedot ke dalam bayangan. Ia menjerit keras, "Ah, Arga!" Arga mendapati dirinya berada di ruang gelap tanpa ujung. Ribuan sosok hitam berdiri mengelilinginya. Semuanya memiliki wajahnya sendiri. Mereka berbicara serentak, "Kami adalah kau. Kau adalah kami." Arga panik. "Tidak. Aku bukan kalian." Tapi salah satu sosok mendekat. Wajahnya persis Arga, hanya saja dengan mata merah menyala. "Kalau kau menolak, kau akan binasa. Tapi, kalau kau menerima, kau akan menjadi penguasa." Arga terdiam, hatinya berperang. Ia tidak ingin kehilangan jati diri, tapi juga tidak ingin mati. Dengan teriakan putus asa, Arga menghunus pecahan kaca ke dadanya sendiri. Darahnya muncrat, namun bukannya mati. Tubuhnya berubah. Kulitnya menjadi pucat keabu-abuan. Matanya merah menyala. Bayangan di sekitarnya langsung berlutut, berbisik serentak, "Selamat datang, Tuan Bayangan." Arga menatap tangannya sendiri yang kini hitam berasap. Ia merasa kekuatan besar mengalir di tubuhnya. Tapi bersama itu, ada rasa lapar yang mengerikan, lapar akan darah manusia. Tiba-tiba, Arga tersedot kembali ke lorong rumah. Ia terjatuh dengan tubuh gemetar, namun berbeda. Matanya merah, napasnya berat, dan bayangan tubuhnya bergerak sendiri, tidak mengikuti gerakannya di lorong. Pintu keenam menutup dengan keras, berak. Semua pintu lain ikut bergetar. Suara-suara dari balik pintu bersorak, seakan merayakan. Arga menatap cermin di dinding. Kali ini bayangannya tersenyum licik, berbeda dari wajahnya. Tinggal satu pintu lagi. Arga,
dan semua akan selesai di luar rumah. Warga desa menyaksikan hal yang mengerikan. Rumah tua itu kini diselimuti kabut hitam pekat, suara tangisan, dan tawa menggema hingga ke desa. Pak Suro berlutut, wajahnya penuh air mata. Pintu keenam sudah terbuka. Arga tidak akan kembali seperti semula. Beberapa warga berteriak panik, ada yang pingsan, ada yang lari meninggalkan desa. Arga kini berdiri di lorong. Tubuhnya bukan lagi manusia sepenuhnya. Ia merasakan kekuatan besar, tapi juga kutukan yang semakin berat. Di ujung lorong, pintu ketujuh mulai bergetar. Lebih dahsyat dari semua pintu sebelumnya, dari celah pintu itu, keluar suara yang dalam dan menyeramkan. Berbeda dari semua suara sebelumnya. Arga, waktumu tiba, buka aku, atau dunia ini akan runtuh. Arga menatap pintu ketujuh dengan mata merah menyala. Bibirnya tersenyum samar, tapi tangannya gemetar. Pintu terakhir, bisiknya.